Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami Skilab A5, mahasiswa keperawatan anestesiologi angkatan 2025, Universitas Aisyah Yogyakarta. Pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel prokaryotik. Bakteri berukuran sangat kecil, umumnya hanya beberapa mikrometer, dan dapat ditemukan hampir di semua tempat seperti tanah, air, udara, makanan, bahkan di dalam tubuh makhluk hidup. Bentuk bakteri. Morfologi bakteri menggambarkan bentuk luar dan susunan tubuh bakteri. Secara umum, struktur morfologi bakteri terdiri dari bagian utama dan bagian tambahan. Yang pertama, kokus bulat. Pengertian kokus bulat. Kokus adalah bentuk sel bakteri yang menyerupai bola atau bulat. Bakteri dengan morfologi kokus biasanya berukuran kecil dan tampak seperti titik-titik bulat saat diamati di bawah mikroskop. Bakteri kokus dapat tersusun dalam berbagai pola seperti monokokus atau sel tunggal, diplokokus atau berpasangan, streptokokus atau berantai, dan staphylococcus bergelombang seperti anggur. Yang kedua, basil atau batang. Basil adalah bentuk sel bakteri yang menyerupai batang atau tongkat. Bakteri yang berbentuk basil memiliki tubuh memanjang dan tidak bulat seperti kokus. Bentuk ini merupakan salah satu morfologi bakteri yang paling umum ditemukan. Beberapa pola susunan bakteri basil: monobasil atau satu sel batang, diplobasil atau berpasangan, dan streptobasil atau tersusun memanjang membentuk rantai. Ketiga, spiral. Bakteri spiral adalah kelompok bakteri yang memiliki bentuk tubuh melengkung, tidak lurus seperti basil atau batang, dan tidak bulat seperti kokus. Bentuk tubuhnya bisa berupa lengkungan ringan, bentuk koma, atau spiral penuh yang menyerupai pegas atau ulir. Bentuk ini membuat bakteri spiral memiliki gerakan yang sering berputar atau melintir saat bergerak. Struktur luar bakteri yang pertama yaitu kapsul. Kapsul adalah lapisan tebal di luar dinding sel. Fungsinya melindungi bakteri dari kekeringan, antibodi, dan proses fagositosis, serta membantu bakteri menempel pada permukaan. Kedua yaitu dinding sel. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan. Lapisan ini memberi bentuk, kekuatan, dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik. Ketiga yaitu membran sel. Membran sel berupa lapisan fosfolipid ganda yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat serta menjadi lokasi berlangsungnya proses metabolik. Keempat yaitu flagela. Flagela adalah struktur panjang seperti cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak, memungkinkan bakteri bergerak menuju atau menjauhi rangsangan. Kelima yaitu fimbriae. Fimbriae membentuk rambut pendek di permukaan sel. Fungsinya membantu bakteri melekat pada jaringan atau permukaan. Keenam yaitu pili. Pili merupakan struktur yang lebih panjang dari fimbriae yang berfungsi dalam pertukaran materi genetik antar bakteri melalui proses konjungsi. Struktur dalam bakteri. Pertama, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengandung enzim dan molekul penting, tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolik. Kedua, nukleoid. Nukleoid merupakan area yang berisi DNA utama, berbentuk sirkular dan bertanggung jawab mengatur seluruh aktivitas sel. Ketiga, ribosom. Ribosom berukuran 70 cm dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Keempat, plasmid. Plasmid adalah DNA kecil di luar kromosom yang membawa gen tambahan seperti gen resistensi antibiotik. Kelima, granula inklusi. Granula ini berupa butiran cadangan seperti lipid, polisakarida, sulfur, atau fosfat yang berfungsi sebagai penyimpanan nutrisi. Keenam, endospora. Pada bakteri tertentu seperti Bacillus dan Clostridium, terbentuk endospora
yaitu struktur dorman berdinding tebal yang memungkinkan bakteri bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Siklus hidup bakteri. Yang pertama adalah fase lak atau fase adaptasi. Pada fase ini, bakteri baru saja berpindah ke lingkungan atau medium yang baru. Akibatnya, mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri sebelum mulai membelah. Untuk ciri-ciri fase lak, yang pertama, belum terjadi pembelahan sel, di mana bakteri tidak segera memperbanyak diri karena masih beradaptasi. Yang kedua, aktif secara metabolik. Bakteri sibuk memperbaiki struktur sel yang rusak, mensintesis enzim, protein, serta komponen lain yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang ketiga, jumlah sel terlihat tetap karena belum ada pembelahan, kurva pertumbuhan masih datar. Dan yang terakhir, aktivitas biokimia tinggi, di mana meski belum tumbuh, sel justru bekerja keras untuk menyiapkan diri menghadapi fase eksponensial. Fase log atau eksponensial. Ini adalah fase pertumbuhan cepat di mana biasanya berlangsung sekitar 4-12 jam. Bakteri mulai membelah dengan sangat aktif sehingga jumlahnya bertambah sangat cepat, bahkan berkali-kali lipat. Pada fase ini, aktivitas metabolisme bakteri sangat tinggi sehingga mereka paling mudah dibunuh oleh antibiotik. 3. Fase stanior. Pada fase ini, metabolisme melambat, sel tidak lagi membelah cepat. Energi dipakai untuk mempertahankan fungsi dasar, jumlah bakteri tidak lagi bertambah seperti waktu fase lak. Kurva jumlah sel biasanya menjadi datar. Penyebab utamanya adalah nutrisi mulai habis dan produk samping metabolisme limbah menumpuk, sehingga lingkungan menjadi kurang mendukung untuk pembelahan lebih lanjut. Pada fase stasioner, laju kelahiran sama dengan laju kematian. Artinya, setiap kali ada sel yang baru terbentuk, ada sel lain yang mati. Sehingga total populasinya tampak lebih stabil. 4. Fase kematian. Pada fase ini, kondisi lingkungan tempat bakteri hidup menjadi sangat buruk, sehingga bakteri tidak mampu bertahan seperti sebelumnya. Akibatnya, sejumlah bakteri mulai menurun drastis. Penyebab lingkungan memburuk. Beberapa hal yang membuat keadaan semakin tidak mendukung. 1. Nutrisi benar-benar habis. Bakteri tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. 2. Limbah metabolik semakin menumpuk. Zat beracun hasil aktivitas bakteri menumpuk dan meracuni bakteri itu sendiri. 3. pH lingkungan berubah. Biasanya semakin asam atau terlalu basah sehingga mengganggu fungsi sel. 4. Kekurangan oksigen. Untuk bakteri aerob tanpa oksigen, banyak bakteri tidak bisa melakukan metabolisme. Proses infeksi patogen pada bakteri. Proses infeksi dimulai ketika patogen seperti bakteri atau virus masuk ke tubuh melalui pernafasan, pencernaan, atau luka. Setelah masuk, patogen menempel pada sel tubuh dan mulai berkembang biak. Untuk bertahan, patogen berusaha menghindari sistem kekebalan tubuh, misalnya dengan kapsul atau bersembunyi di dalam sel. Ketika jumlahnya meningkat, patogen menghasilkan racun atau merusak sel, sehingga muncul gejala seperti demam, batuk, atau diare. Patogen kemudian dapat menyebar ke organ lain melalui darah atau getah bening, dan akhirnya keluar dari tubuh lewat batuk, bersin, feses, ataupun cairan tubuh untuk menginfeksi orang berikutnya.